Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar mengenai aktivitas di tempat umum. Yuk ikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat dan aktif. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa diharapkan mampu untuk yang pertama, mengenal kosakata tempat umum dan aktivitas yang biasa dilakukan di sana. Yang kedua, menggunakan kata depan preposisi tempat di, ke, dari dengan tepat. Yang ketiga, membuat kalimat sederhana tentang aktivitas sehari-hari di tempat umum. Yang keempat, memahami dan menggunakan dialog sederhana saat berada di tempat umum. Baik, kita langsung memasuki ke materi. Yang pertama ada kosakata vocabulary, nama-nama tempat umum. Di sini, nama-nama tempat umum dalam bahasa Indonesia yang berwarna kuning dan dalam bahasa Inggrisnya berwarna putih. Seperti pasar, bahasa Inggrisnya market, ada bank, bahasa Inggrisnya bank, dan lain sebagainya. Selanjutnya masih mengenai nama-nama tempat umum, yaitu ada restoran, ada kantor polisi, ada masjid, ada gereja, ada pura, dan ada bandara. Nah, kalian di sini bisa dicermati ya, dalam bahasa Inggris itu berwarna putih. Nah, dalam bahasa Indonesia itu tulisannya berwarna kuning. Selanjutnya ada vokabulari mengenai kata kerja aktivitas. Nah, di sini masih menggunakan tulisan yang berwarna kuning untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bertuliskan warna putih. Ya, contohnya seperti membeli, yaitu bahasa Inggrisnya to buy, menjual, bahasa Inggrisnya to sell, menabung, bahasa Inggrisnya to save money, dan lain sebagainya. Bisa kalian cermati. Selanjutnya masih mengenai kata kerja aktivitas, yaitu ada membaca buku, meminjam buku, menonton film, memasak makanan, menunggu kereta, dan berjalan-jalan. Nah, membaca buku, di sini bahasa Inggrisnya to read a book. Meminjam buku, bahasa Inggrisnya to borrow a book. Selanjutnya, masih mengenai kata kerja aktivitas, yaitu to exercise, yaitu berolahraga, to pray, itu berdoa, dan to pay, untuk membayar. Selanjutnya ada vokabulari mengenai kata depan tepat. Yang pertama ada di. Nah, di ini menunjukkan lokasi atau tempat kegiatan berlangsung. Contohnya, saya belajar di perpustakaan. Yang kedua ada ke, menunjukkan arah tujuan. Contohnya, saya pergi ke pasar. Yang ketiga ada dari. Nah, dari ini menunjukkan asal atau tempat awal. Contohnya yaitu dia baru pulang dari rumah sakit. Seperti itu. Selanjutnya ada struktur kalimat. Nah, di sini terdapat pola dasar dari struktur kalimat, yaitu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di sini keterangan itu biasanya terdapat keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu ibu membeli sayur di pasar. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayur sebagai objek, di pasar sebagai keterangan tepat. Yang kedua ada ayah mengambil uang di bank. Ayah sebagai subjek, mengambil sebagai predikat, uang sebagai objek, di bank sebagai keterangan tepat. Yang ketiga ada adik membaca buku di perpustakaan. Adik sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, di perpustakaan sebagai keterangan tempat. Yang terakhir, ini berbeda karena keterangannya yaitu keterangan tempat dan keterangan waktu. Yaitu, kami menonton film di bioskop setiap akhir pekan. Kami sebagai subjek, menonton sebagai predikat, film sebagai objek, di bioskop itu sebagai keterangan tempat, dan setiap akhir pekan itu sebagai keterangan waktu.
Nah, di sini ada contoh dialog percakapan di kantor pos. A. Selamat siang, saya mau mengirim paket ke Surabaya. B. Baik Bu, paketnya ditimbang dulu ya. A. Berapa lama sampai? B. Kira-kira 3 hari Bu. Seperti itu ya. Latihan kosakata. Lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat ya. Yang pertama, saya pergi ... perpustakaan untuk meminjam buku. Yang kedua, dia baru saja pulang ... rumah sakit. Yang ketiga, kami menonton film ... bioskop. Baik, coba kalian susun kalimatnya dengan lengkap dan tepat ya. Setelah kalian mempelajari materi ini, kita akan mengerjakan latihan soal singkat. Jawab dengan benar ya. Soal pertama. Tempat untuk menabung dan mengambil uang adalah A. Pasar. B. Bank. C. Taman. D. Bioskop. Jawabannya B. Bank. Soal nomor 2. Saya mau mengirim surat. Kalimat ini biasanya diucapkan di A. Kantor pos. B. Rumah sakit. C. Stasiun. D. Restoran. Jawabannya A. Kantor pos. Soal yang ketiga. Ibu ... pasar untuk membeli sayur. A. Di. B. Ke. C. Dari. D. Dan. Jawabannya B. Ke. Soal nomor 4. Ayah baru pulang ... dari kantor. A. Di. B. Ke. C. Dari. D. Pada. Jawabannya C. Dari. Soal yang terakhir. Kami menonton film ... bioskop. A. Di. B. Ke. C. Dari. D. Akan. Jawabannya A. Di. Setelah kalian mengerjakan kuis singkat ini, kalian bisa scan barcode berikut ya untuk menjawab soal latihan materi pada hari ini. Jangan lupa di-scan ya teman-teman. Bagaimana pembelajaran tadi? Apakah menyenangkan? Jika iya, kalian bisa like dan komen video ini ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan aktif dan semangat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!